Halo everyone, selamat datang kembali di channel Hasiswak. Sebelumnya aku sampaikan kalau aku masih belajar dan masih banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau ada yang kurang, tolong koreksi tulis di kolom komentar. Oh ya, kalian bisa dengerin konten curhat ini bisa sambil ngerjain tugas, nyapu, ngepel, apapun lah. Pokoknya nggak harus lihat tampilan di video ini. Sebelumnya juga aku berterima kasih pada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan mengirim donasi ke Saweria Hasiswak. Ada Nurdiana, Ahmad Muzaki, Paman Naga, Sony R, Bagol Kohar, Panda Hitam, Film Merah Biru, Lutfi Interior, Juni Parantopo, dan Ahmad Jagala. Oke, di sini aku akan curhat hal yang kualami beberapa hari lalu. Sebenarnya minggu lalu, tapi video ini diupload seminggu setelahnya mengenai event nulis ini atau apapun lah itu. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya aku mengalami hal ini, ya merasa kena tipu sama pihak penyelenggara event menulis. Di sini aku juga akan memberikan tips bagaimana caranya agar kalian bisa tahu mana event menulis abal-abal sama yang beneran. Jadi gini ceritanya. Waktu itu aku nemu postingan di IG. Event menulis cipta puisi dan cerpen gratis, semua karya dibukukan. Perlu dicatat ya guys, event bukan menulis bareng. Ya aku tertarik dong untuk ikutan. Aku baca baik-baik, deskripsi dan poin yang aku garis bawahi adalah tertulis tidak wajib membeli buku. Dimana sepengalamanku pribadi, di event-event literasi seperti ini tuh artinya kamu mau beli atau enggak, atau ikut urun naik cetak atau enggak, itu ya enggak masalah. Lalu, ketika aku menulis di Google Form untuk daftar sebelum mengirimkan karya, aku kaget dong. Di situ ada kolom yang wajib diisi mengatakan bersedia memesan 1 buku. Karena ambigu, aku konfirmasi dulu dong ke pihak event di komentar IG maupun WA mengenai bersedia memesan 1 buku tadi. Jadi pertanyaanku itu yang bersedia memesan 1 buku itu yang memenangkan event ini atau semua aja? Sekali lagi ya, ini mengambil dari pengalamanku bahwa biasanya yang tidak menang nggak ikut membeli atau nggak ikut urunan cetak ya nggak masalah. Malah dibalas WA pakai bot dong. Mana ngirimnya 2 kali lagi. Karena responnya masih ambigu dan kurang jelas, aku meyakinkan diriku, oh, paling sama kok kayak event-event yang pernah aku ikuti sebelumnya. Maklum dibalas bot, karena pesertanya bukan aku aja kan ya. Akhirnya, ku kirim deh naskahku. Sekitar 2 minggu kemudian, nggak ada kabar. Aku tanya dong ke WA-nya panitia, kok nggak ada kabar naskahku sudah diterima atau belum? Soalnya aku ngirim naskahnya itu pas hari hari terakhir deadline ceritanya. Siangnya, mereka posting nama-nama naskah yang lolos. Di sini aku udah curiga. Biasanya, event menulis itu, naskah yang terpilih cukup terbatas. Lah, ini kok banyak sekali. Apa jangan-jangan semua peserta langsung dimasukin aja gitu ya, pikirku. Siang itu juga diminta sama panitia nama dan alamat untuk pengiriman buku dari naskah yang sudah terkumpul untuk dibukukan tadi. Aku seneng dong, karena jelas-jelas tertulis, semua karya gratis dibukukan. Setelah itu, mereka kirim chat biaya cetak buku tersebut. Aku jelas kaget dong. Kagetnya bukan soal disuruh bayarnya aja, tapi jumlah harga yang diminta untuk transfer itu tadi loh, nggak ngotak. Tahu berapa? Rp232.310 dan harus dibayar pada tenggat waktu yang sudah ditentukan. Perlu dicatat lagi ya guys ya. Sepengalamanku yang lain mengenai event literasi, kalau misalnya karyamu diterima walaupun nggak menang, tapi wajib beli atau urunan cetak bukunya,
Biayanya itu nggak sampai 100.000 guys. Sepengalamanku ya, sekitar 70-80 ribuan. Untuk angka 310 tadi, di akhir jumlah yang tadi itu, diambil dari 3 digit nomor terakhir teleponmu. Di sini posisinya teleponku, nomor teleponku. Aku kesel dong. Kan dari awal sudah aku tanyakan, apakah yang menang aja yang beli buku. Maksudku, entah beli, entah urunan, yang jelas keluar biaya gitu loh. Akhirnya aku bilang baik-baik dong ke mereka, kalau aku mau narik naskah aja, karena kebetulan lagi bokeh akhir tahun dan harganya cukup mahal. Mereka kirim chatbot berisi tentang sudah komitmen lah, tentang event ini yang ternyata bukan lomba, tapi nulis bareng. Buat kalian yang ada di posisiku, solusinya adalah ya nggak usah dibayar. Ikhlaskan saja naskahmu, entah dipakai atau enggak. Tapi kemungkinan kecil sertifikat akan bisa kamu dapat. Tapi sejauh ini aku sih nggak pernah dapat. Jadi buat para penyelenggara event-event kayak gini ya, please kejelasannya dalam menyampaikan informasi di flyer ataupun deskripsi IG lah. Ambil contoh di event tetangga sebelah. Mereka berani kok bilang wajib membeli buku bagi yang masuk kategori juara, yang artinya menang atau enggak, yang naskahnya terseleksi akan keluar biaya entah beli maupun urunan, kan jelas gitu loh. Atau kalau ketemu orang kayak aku yang meminta kejelasan mengenai hal seperti ini, please fast respond, lalu dijawab dengan jujur. Karena jujur, aku merasa telah ditipu. Dan mungkin tidak hanya aku aja, mungkin banyak penulis-penulis baru yang pengen memulai karir atau mengeksplorasi kemampuan menulisnya jadi kecewa dengan dunia literasi. Ya, jangan kaget kalau orang kita males baca dan nulis karena adanya para penyelenggara event abal-abal seperti kalian. Jadi kalau Anda ingin kami merasa tidak ditipu, benahi kembali cara Anda memberikan informasi event dengan jelas. Kemudian benahi itu admin yang responnya terkesan nge-spam. Terakhir sebelum aku tutup, aku kasih tips ke kalian yang nggak pengen kena tipu seperti event-event abal ini. Pertama, cek event tersebut apakah diselenggarakan penerbit atau publisher. Pilih yang penerbit, jangan yang publisher. Bedanya penerbit sama publisher apa kak? Ya cek di Google. Kedua, coba kalian tes kalau ada kontak personnya, entah komen di IG atau WA. Kalau misalnya udah dibalasnya bot atau beberapa hari kemudian, ya ini abal-abal juga. Ketiga, cek di Google apakah event itu ada di Google atau tidak. Biasanya penyelenggara yang selalu mengatasnamakan se-Indonesia, biasanya kantornya akan muncul di pencaharian Google. Jadi gimana? Sudah selesai dengan yang kalian lakukan? Sudah selesai nyapu, ngepel, atau lainnya? Good. Jangan lupa tinggalkan komentar dan pendapat kalian kalau ada yang sependapat atau enggak dengan bahasan kali ini. Jangan lupa kasih like dan klik tombol subscribe-nya agar nggak ngabisin beras di rumah. Thank you guys. Bye.